Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inri hari ini, Selasa 24 Mei dalam Pekan Paskah yang ke-6. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini masih merupakan kelanjutan dari amanat perpisahan Yesus kepada para muridnya. Salah satu bagian yang menarik dari Injil hari ini ketika Yesus mengatakan kepada para muridnya adalah lebih berguna bagimu jikalau aku pergi. Sebab ketika Yesus pergi, Ia akan mengutus Roh Penghibur kepada para muridnya. Apa yang dimaksud Yesus bahwa lebih berguna baginya jika Ia pergi? Yesus adalah puncak dari pewartaan. Kebenaran Allah ditampilkan oleh Yesus. Wibawa mengajar dan tanda-tanda mujizat yang dibuat Yesus rupanya belum sepenuhnya membuat umat manusia menangkap identitas Yesus sebenarnya. Belum sepenuhnya membuat para murid percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu dibutuhkan kesaksian yang lain. Maka Yesus mengatakan lebih berguna Ia pergi supaya Ia mengutus Roh Penghibur yang memberikan kesaksian supaya para murid kemudian lebih percaya kepada Yesus. Dikisahkan juga dalam Injil hari ini bahwa Roh Penghibur itu akan menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. 3 hal yang ditampilkan. Roh Penghibur akan menginsafkan dunia dari dosa. Dosa yang dimaksud di sini adalah ketidakpercayaan dunia pada Yesus. Dosa yang mendasar bagi umat manusia pada saat ini adalah ketika mereka tidak mau menerima bahwa Yesus adalah puncak dari pewartaan. Oleh sebab itu, Roh Penghibur itulah akan membawa manusia untuk sampai meyakini bahwa memang benarlah Yesus adalah puncak pewartaan. Tinggal kita membuka hati, membuka diri, membiarkan Roh Penghibur itu membuka diri kita untuk menerima Yesus. Roh Penghibur juga itu akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Yesus sendiri mengatakan Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Relasi personalnya dengan Tuhan, dengan Bapa, itu relasi yang sangat dekat antara Bapa dan Putra. Hanya saja dunia tidak bisa menerimanya. Maka kepergian Yesus mau menunjukkan relasi yang intim antara Yesus dan Bapa. Manusia, para murid tidak percaya hal ini. Oleh sebab itu, Roh Penghibur inilah yang akan menginsafkan dunia supaya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa. Ia adalah kebenaran sendiri yang diutus Bapa supaya manusia terbuka hatinya, terbuka pikirannya untuk mendapatkan keselamatan. Yesus juga mengatakan penghibur itu akan menginsafkan dunia akan penghakiman. Rupanya kematian Yesus itu merupakan kemenangan bagi orang-orang yang membenci Yesus. Tetapi mereka lupa ketika Yesus bangkit, itu menjadi tanda bahwa Yesus berkuasa atas dunia. Yesus mampu mengalahkan dunia dari kebangkitannya. Roh Penghibur itulah yang akan memberikan kesaksian kepada dunia bahwa Yesus berkuasa atas dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mau mengajak kita untuk membuka hati. Biarkan Roh Penghibur itu menuntun kita, menginsafkan ketidakpercayaan kita, menginsafkan
kebenaran yang membawa kita, menuntun kita pada kebenaran akan Kristus. Dan biarkan Roh Penghibur itu menginsafkan dan membawa penghakiman untuk kita, supaya kita tidak tunduk pada dunia, supaya kita tidak hanya mengatakan ya pada dunia, tetapi mengatakan ya pada ajaran-ajaran Tuhan. Dengan demikian, ketika Tuhan masuk dalam hati kita, Roh Penghibur itu ada dalam hati kita, kita bisa juga menjadi saksi. Kita bisa membawa kebenaran Tuhan di tengah lingkungan hidup kita, di tengah lingkungan keluarga kita, di mana kita dipanggil dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam lingkungan masyarakat. Kita adalah roh-roh penghibur yang diutus Tuhan untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Semoga saya dan Anda semua membuka hati, membiarkan diri menjadi roh penghibur yang diutus Tuhan di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.